Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi dan masih membahas terkait tema kita pada malam hari ini, Tahun Ajaran Baru Harapan Baru. Saya ke Pak Yasdin. Pak Yasdin, bagaimana pandangan Anda terkait dengan masih ada sekitar 1.900-an jumlah kursi yang masih kosong untuk tingkat SD? Baik, Mbak Rika, saya ingin melihatnya tidak dengan membaca angka-angka, tetapi minimal kita sebenarnya mengindikasikan bahwa ada hal barangkali yang tidak berjalan secara optimal selama ini. Misal, soal data pada posisi sekolah tertentu, jangan-jangan tidak ada warga potensi sekolah di sana. Memang sehingga kursi itu kosong. Sehingga kalau warga potensi sekolah itu tidak ada, maka ini seharusnya bisa diantisipasi berdasarkan data yang dimiliki oleh Dukcapil untuk posisi tertentu. Entah ruang belajar pada tempat itu dijadikan satu atap dengan sistem pendidikan yang lain. Itu opsi. Nah, berikutnya, kalau masih menemukan posisi itu, jangan-jangan memang selain warga di sana, warga potensi sekolah tidak ada, jangan-jangan ada opsi pendidikan yang lain yang telah dipilih oleh warga di sana. Misalnya entahkah dia lari ke sifatnya boarding school, sekaligus ini menjadi alarm tentu untuk pelaksana pendidikannya kita. Apa yang masalah? Karena lagi-lagi saya berbicara bahwa seharusnya jalur zonasi ini kita tidak lagi berbicara soal unggulan sekolah, tapi secara esensi dia memberikan kewenangan kepada sekolah untuk setara satu dengan yang lain, sehingga sekolah itu kalau tadi soal ada yang kosong tidak menciptakan kecemasan, baik itu kecemasan kepada pelaksana pendidikan maupun kepada orang tua. Jangan-jangan pikiran misalnya kosongnya tempat di sana membuat orang tua jangan-jangan kualitas ini sehingga tidak ada yang mau di situ. Itu kan menciptakan kecemasan yang lain. Kemudian tadi juga sempat disinggung soal kecemasan administratif sebenarnya yang dibahasakan oleh Bu Yeni yang tidak terdaftar di Dapodik. Ini juga harus dihilangkan ini. Karena jembatan antara rumah yang dilakukan oleh sekolah itu sebenarnya arahnya adalah membuang kecemasan itu, membuang kecemasan orang tua, membuang kecemasan peserta didik. Tadi kalau kita lihat gambaran secara singkat, betapa antusiasnya orang tua mengantar anaknya ke sekolah. Ini kan ada harapan sebenarnya. Tetapi yang harus dijawab oleh sistem pendidikannya kita bukan soal pengejaran, tetapi menghilangkan kecemasan itu melalui pendidikan. Mereka di sana berinteraksi peserta didik dengan peserta didik yang lain. Mereka di sana berinteraksi antara ibu guru dengan peserta didik yang selama pandemi itu sangat jarang dilakukan. Ini tentu ada kerinduan, tidak hanya kerinduan tetapi tanggung jawab kita sebagai bagian dari sistem pendidikan ini adalah menghilangkan kecemasan orang tua, peserta didik dan masyarakat sebagai bagian dari bioecological system dari pendidikannya kita. Saya ke Ibu Yeni kembali. Bu Yeni, bukan hanya untuk kota SD saja, menurut catatan kami ini dari 55 SMP di Makassar, masih ada 46 sekolah yang belum terpenuhi kuotanya, Bu Yeni. Dan kemudian apa solusi konkret dari DPRD Makassar terkait untuk mengisi beberapa kursi yang masih banyak ini yang masih kosong di beberapa SMP di kota Makassar? Jadi ya pastinya solusi kami adalah memberikan ruang buat Disdik untuk melakukan inovasi-inovasi sehingga kursi-kursi itu bisa terpenuhi. Tetapi kembali lagi ya, ini kami pun juga belum melihat datanya secara pasti. Kemarin itu berapa peserta didik yang terdaftar, berapa kota di setiap sekolah. Ini memang harus lebih detail lagi kami ketahui, dan yang pastinya kita pun juga menyadari bahwa barangkali memang anak-anak yang ingin bersekolah itu sudah masuk di tempat-tempat yang mereka sudah sukai seperti itu. Misalnya memang ini juga kita belum tahu ya data dari Disdik berapa banyak anak Makassar yang sekolah di luar dari Makassar, pesantren di Jawa, terus berapa anak yang boarding school ya, itu pasti harus didata dulu dengan baik. Dan yang dilakukan oleh Disdik ini adalah
kembali ke sekolah asal, ke SD ya, SD juga itu harusnya tetap punya data terhadap alumninya itu kemana-mana saja. Jadi tidak putus hanya melepaskan peserta didiknya sudah tamat, sudah selesai hubungan seperti itu, tapi sebaiknya memang dia mendata kembali, karena kita menginginkan bahwa semua anak harus sekolah. Ya tentu saja data yang paling bisa kita jangkau adalah data sekolah asal. Misalnya sekolah A, dari 100 muridnya, apakah semuanya sudah masuk sekolah? Nah, itu dulu. Dan dari data-data masuk inilah harusnya menjadi tugas dari Dinas Pendidikan untuk menghunting anak tersebut. Dia ada di mana, kenapa tidak bersekolah. Dan harapan kita tentunya kekosongan itu bukan berarti ada anak-anak yang putus sekolah. Ini menjadi catatan yang buruk tentunya buat pemerintah kota ketika kursi kosong dan ternyata banyak anak-anak yang tidak sekolah. Itu harapan kita bersama, Ibu Yani ya. Saya kemudian ke Pak Yasdin. Pak Yasdin, secara umum apa sih yang kira-kira yang perlu diperbaiki dari kualitas pendidikan kita, Pak Yasdin? Ya, kalau berbicara tentu terkait dengan kualitas pendidikan, yang paling potensial untuk menilai sebenarnya adalah pengguna atau masyarakat itu sendiri. Oke. Sebuah produk dinilai oleh konsumennya, bukan oleh penjualnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan, lagi-lagi tadi saya sampaikan, ini soal image pendidikannya dulu kita yang harus dibangun supaya meretas soal unggulan. Nah, kualitas pendidikan tentu kalau kita berbicara pada konteks yang lebih luas, ini sangat dipengaruhi oleh banyak aspek. Sumber daya manusia yang kita selalu bicarakan dalam penentuan kualitas itu bukan hanya soal gurunya, tetapi juga soal orang tua. Karena kalau kita lihat jam sekolah itu hanya berapa jam dibandingkan dengan jam rumah. Ya, itu harus ada dukungan di sana. Makanya tadi saya katakan bahwa sekolah ini hanya jembatan antara peserta didik dengan lingkungan sosial yang lebih besar. Karena kalau berbicara soal transfer of knowledge saja, itu bisa dilakukan bahkan tanpa manusia. Mengakses internet itu bisa dilakukan, tetapi ada nilai karakter yang coba disampaikan di sana yang lebih. Orang melakukan sesuatu sesuai dengan passionnya, sesuai dengan nilai-nilai moral, sesuai dengan nilai keindonesiaan, berjati diri, itu semua yang menjadi penentu kualitasnya kita. Karena semakin sampai pada konteks yang lebih besar, pola pendidikannya kita kan itu semakin spesifik sebenarnya. Orang semakin dituntut untuk menguasai bidang keterampilan tertentu. Oleh karena itu, letakkan nilai yang paling pertama sebenarnya itu lebih banyak ke soft skill-nya dulu di awal, penguatan itu, sehingga tidak lagi pendidikannya kita baru berbicara soal soft skill ketika dia sudah berbicara hal yang sifatnya spesifik. Kalau kita analogikan sebagai obat, ini kan di awal ini adalah obat generik yang kita beri, sementara nanti pada saat mereka sudah pada bidang tertentu itu bidangnya spesifik. Oleh karena itu, sekali lagi sebenarnya kualitas yang kita idam-idamkan dari sekolah ini adalah selain berjati diri personal, juga berjati diri bangsa Indonesia. Kalau berbicara soal kurikulum, Pak Yasdin, seperti apa? Ya, kalau soal kurikulum, saya pikir ini kurikulumnya kita selalu menjadi objek dari politik pendidikan. Ya, politik pendidikan yang saya maksudkan adalah kepentingan dalam artian tertentu. Bahkan sekarang untuk level SD, SMP, dan SMA, kurikulum Merdeka itu baru saja booming, dihentikan sementara untuk diterapkan. Padahal kurikulum Merdeka ini sudah pernah dikeluarkan peraturannya, kemudian kurikulum kelanjutannya kurikulum ke-13, hanya perubahan beberapa istilah, tetapi secara substansi dan esensi itu sifatnya sama, hanya karena beda objek kepentingan tertentu. Makanya ini yang menarik merelungi pendidikan itu dari perspektif ideologi dan politik. Apakah itu juga berpengaruh dengan psikologi para siswa-siswi kita? Iya, tentu, apalagi kalau sifatnya dia ini long term. Misalnya peserta didik di SD itu kan 6 tahun.
baru sampai kelas 3 tiba-tiba kurikulum itu berubah, tentu menciptakan kecemasan yang baru. Ini anak-anak, beda tingkat kematangannya dengan orang dewasa. Mereka sifatnya masih pedagogi, belum andragogi. Mereka banyak disuplai, belum mencari sendiri. Nah, sehingga masa kurikulumnya kita ini, kita berharap sebenarnya adalah kurikulum Indonesia yang sampai pada rencana jangka panjang seharusnya. Sesuai dengan amanat undang-undang. Iya, bukan rencana pemangku kepentingan tertentu. Itu harapan kita bersama begitu, Ibu Yeni dan Pak Yasdin ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Legislasi.